Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Diva Octavia dengan NIM 4421142 dan kelas 444C01. Hari ini saya akan menganalisis dari mata kuliah Corporate Human Relation, yaitu analisis gaya komunikasi Prilly Latukonsina sebagai tokoh terkenal. Hari ini saya akan membahas bagaimana definisi komunikasi menurut para ahli, jenis-jenis komunikasi, ciri-ciri komunikasi atau ciri-ciri atau faktor-faktor dari gaya komunikasi, profil tokoh terkenal, dan juga analisis gaya komunikasinya. Yang pertama, saya akan membahas tentang definisi gaya komunikasi. Apa sih yang dimaksud dengan gaya komunikasi? Gaya komunikasi adalah cara pandang dunia terhadap seseorang dan kepribadian unik yang ia miliki. Hal itu mempengaruhi hubungan seseorang dengan karirnya. Menurut Wijaya 2000, gaya komunikasi dipengaruhi situasi bukan tipe seseorang. Tujuannya apa sih? Untuk mengetahui beberapa pentingnya cara pandang dunia terhadap seseorang, hingga kita dapat belajar dari orang tersebut. Lalu, apa saja jenis-jenis gaya komunikasi? Jenis-jenis gaya komunikasi ada dari Tubbs and Morse di tahun 1998. Yang pertama adalah gaya komunikasi mengendalikan atau the controlling style. Yang kedua ada gaya komunikasi dua arah, the equalitarian style. Yang ketiga ada gaya komunikasi terstruktur, the structuring style. Gaya komunikasi dinamis, the dynamic style. Gaya komunikasi melepaskan, the relinquishing style. Gaya komunikasi menarik diri, the withdrawal style. Faktor-faktor gaya komunikasi. Ada kondisi fisik, peran, konteks histori, kronologi, bahasa, hubungan, kendala. Kondisi fisik adalah ketika dia itu sedang sakit atau sedang COVID misalnya, dia tidak boleh keluar. Sehingga komunikasinya dilakukan dengan cara melalui online. Peran. Apa sih? Siapa sih dia itu? Misalnya dia itu adalah seorang dosen. Contoh, di kehidupan sehari-hari, kehidupan sebenarnya dia itu introvert. Tapi berhubung karena pekerjaannya atau peran dia sebagai dosen, maka dia harus mengubah peran itu tersendiri, mengubah gaya komunikasinya, mengubah kepribadiannya dia dari kebiasaan sehari-hari hingga menjadi dosen. Contoh, yang tadinya introvert menjadi extrovert. Bahasa. Bahasa apa yang dia gunakan? Inggris kah? Indonesia kah? Bahasa daerah? Atau sebagainya. Hubungan. Hubungannya apa sih dengan gaya komunikasi tersebut? Apakah dengan adanya ini dia bisa berjumpa dengan masyarakat luas sebagai PR atau dan sebagainya? Kendala. Kendalanya apa sih? Misalnya, dia sedang tidak ada atau dia tidak bisa hadir. Jadi mau tidak mau dia membuatkan video mengenai hal-hal tersebut. Contoh bagaimana dia berpidato melalui video gitu. Karakter gaya komunikasi. Yang pertama adalah extrovert atau terbuka. Yang kedua introvert atau tertutup. Yang ketiga ada intuitif. Yang keempat ada perasa. Yang kelima ada penilai. Karakter yang pertama adalah extrovert atau terbuka. Orang dengan gaya ini, dia lebih suka mengarahkan energinya, perhatiannya kepada orang lain. Dia bisa bersosialisasi dengan banyak orang, bertemu dengan banyak orang tanpa khawatir merasa gugupkah atau gimana. Komunikasi yang dapat dilakukan dengan orang
Extrovert atau orang terbuka adalah berbicara langsung to the point, menjawab pertanyaan yang singkat, padat, dan jelas dengan langsung, cepat, dan segera. Menyambut baik ajakan untuk melakukan sesuatu. Misalkan dia diundang dalam suatu peresmian hotel atau peresmian toko dan sebagainya, dia ikut, dia datang, dia menghadiri acara tersebut. Hasil yang sudah disepakati itu harus dipastikan sebelum mengakhiri pembicaraan. Contoh, misalnya hari ini kita harus ke sini. Dipastiin dulu nih, apakah benar bahwasannya kita harus ke sana, kemana aja, jam berapa, menggunakan transportasi apa, dan sebagainya. Communication Assessment Tool. Karakter berdasarkan sifat dasar manusia. Yang pertama ada assertive, yaitu orientasinya tepat pada sasaran, memiliki tekad yang kuat, tidak ragu dalam mengambil keputusan, kecepatan yang tinggi, bersemangat, berarti berenergi, interaktif, influence, banyak berbicara, supel, fokus pada manusia. Akurat, berarti dia detail, kalkulasi. Benar, fokus pada tugas. Penuh perhatian, berarti dia orangnya menarik diri, mendukung, dan mantap. Berikut ini kita akan menjelaskan dan melihat profil tokoh terkenal. Prilly Mahate Latukonsina, seorang wanita cantik yang berasal dari Tangerang, yang memiliki darah campuran Ambon dari ayahnya dan darah Sunda dari ibunya. Dia adalah aktris, presenter, penyanyi, model, pengusaha, aktivis, penulis, produser yang sangat multitalenta. Selain dia berkembang di dunia entertain, dia juga menjadi dosen praktisi dan juga dia pintar memasak. Dia juga suka bersih-bersih. Dan dia juga sangat berprestasi. Dia memiliki beragam penghargaan dalam nominasi, dan juga dia menjadi duta-duta yang diberikan oleh lembaga tertentu. Ini adalah gambarannya ketika dia menjadi dosen praktisi yang diajarkan atau diselenggarakan oleh Kampus Merdeka. Prilly Latukonsina menjadi dosen praktisi di Visipol Universitas Gadjah Mada atau UGM, dan juga di FEB, Universitas Udayana Bali. Nah, sekarang kita akan menganalisis gaya komunikasi dari Prilly Latukonsina. Prilly Latukonsina memiliki gaya komunikasi the equalitarian style. Apa sih the equalitarian style? Itu adalah komunikasi dua arah, di mana dia berkomunikasi interaktif, adanya menjelaskan, menjawab, dan saling melakukan umpan balik atau feedback. Ia juga memiliki karakter ekstrovert. Ekstrovert itu berarti terbuka, dia mudah bergaul, public speaking yang bagus, humble, perhatian, dan sebagainya. Menurut CAT, dia asertif. Seperti yang kita jelaskan tadi, asertif adalah berorientasi pada sasaran, bertekad kuat, tidak ragu mengambil keputusan, berkecepatan tinggi. Maksudnya dia langsung segera melakukan hal tersebut. Dia bersemangat. Artinya dia memiliki energi yang semangat, berapi-api. Interaktif, mempengaruhi, berarti dia mempengaruhi orang lain. Contoh, dia memakai suatu produk tertentu, maka dia juga akan mempengaruhi orang untuk membeli atau memakai produk tersebut. Dia akurat, dia natural, ekspresif, dan influence. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lydia di Bawah Tavia, pamit undur diri. Terima kasih.